Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit memurajaah materi tentang puasa, karena puasa sebentar lagi akan tiba, bulan yang dinanti-nantikan bagi orang-orang yang beriman untuk memperbaiki, menggembleng diri di bulan suci Ramadan. Yang mana kita tahu bahwa pensyariatan bulan Ramadan, pensyariatan puasa itu di tahun kedua Hijriah. Kau bayangkan 14 tahun Rasulullah berdakwah, baru setelah itu disyariatkan puasa. Berarti 13 tahun di Mekah belum ada kewajiban puasa. Baru nanti di Madinah, itu pun 2 tahun di Madinah, baru puasa diwajibkan. Dan hanya di bulan Ramadan. Tidak ada kewajiban puasa di bulan-bulan lainnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita, mengasihi kita, tahu bahwa kita itu suka makan, suka minum, suka berhubungan. Kalau hal ini dilarang-larang terus, betapa stresnya kita, Pak. Kalau sekiranya kewajiban puasa seperti kewajiban sholat, siang malam kita harus berpuasa, kapan makannya? Ya kan? Kapan berhubungannya? Tapi alhamdulillah kewajiban puasa ini hanya 1 tahun, hanya sekali dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Sekaligus di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan yang dipilih? Karena Ramadan ini ternyata syiddatul har, panas yang bersangatan di bulan Ramadan. Kalau di Arab ya, kalau kita enggak, karena tropis, daerah tropis gini biasa saja standar. Tapi kalau di Arab, orang yang pernah umroh di bulan Ramadan tahu rasanya panas yang bersangatan di saat Ramadan. Sampai 60 derajat, 65. Luar biasa. Jadi udara yang keluar yang ditendang oleh kipas angin itu, Pak, kayak udara api. Itu saking panasnya itu. Jadi kipas ini enggak bisa nyala kecuali dikasih air di belakangnya. Istilahnya apa? Mukayif. Jadi kipas anginnya itu bentuknya kayak kotak. Kemudian ada air mengalir di belakangnya. Nanti akan mengeluarkan udara segar. Jadi kalau hanya kipas-kipas gini nggak tahan kita. Jadi ini merupakan ujian bagi kaum muslimin di siang hari berpuasa, di terik matahari yang panas gitu. Maka Ramadan nanti bulan yang penuh dengan kesabaran. Kita disuruh berpuasa, ini adalah menuntut kita bersabar. Bayangkan, Pak, kalau orang puasa itu bawaannya mau marah saja kan? Kenapa kira-kira? Karena maluku. Dia lapar, kepengennya marah saja. Senggol sedikit saja itu langsung keluar jurusnya. Kenapa? Karena dia lapar. Nah, disinilah dituntut dia bersabar. Belum lagi jiwanya kepengen terus melakukan maksiat, dituntut lagi dia bersabar. Belum lagi dia menahan lapar, itu adalah ujian. Sehingga dikatakan bahwa as-saumu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Makanya Allah memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa itu tidak ada batasannya. Innama yuwaffa as-sabirina ajruhum bighairi hisab. Tanpa ada batasan. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum. Fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Ini khusus untukku. Lalu aku yang membalasnya. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada hitungannya, pahalanya. Tapi puasa enggak ada, Pak.
nggak ada batasan pahalanya. Kenapa? Karena di dalamnya ada kesabaran. Karena di dalamnya ada kesabaran. Sekaligus puasa itu benar-benar mengajarkan kita ikhlas. Coba, ada orang puasa Pak, nggak kelihatan dia puasa kan? Kecuali, melupu Kak, aja dalam mengganggu Kak, melupu lada Kak, maka kok mau puasa Kak. Nah, baru dia kasih tahu kan? Tapi secara kondisi nggak kelihatan dia puasa. Beda dengan orang yang sholat, kelihatan ada gerakannya kan? Beda dengan orang yang zakat, kelihatan ada yang dikeluarkan. Haji juga demikian. Nah, puasa ini benar-benar kita dididik ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak nggak tanya, nggak dikasih tahu. Karena memang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mendidik juga kita sebagai hamba yang muraqabah, yang merasa diawasi oleh Allah. Ini pendidikan yang luar biasa di saat puasa, Pak. Warung-warung biasanya yang buka itu di siang hari Ramadan itu ditutup pakai tirai kan? Ya, ditutup pakai tirai. Apakah warung Coto Makassar atau yang lain ditutup pakai tirai. Nah, orang yang muraqabah nggak mau masuk meskipun harus ditutup pakai tirai. Dia bisa masuk di dalam rumahnya sembunyi-sembunyi makan, minum, dia nggak mau. Kenapa? Karena merasa diawasi. Ini tingkatan di dalam agama yang paling tertinggi, ihsan, yaitu beribadah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Coba, pendidikan yang luar biasa. Makanya tujuan utama berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Tidak ada tujuan yang lain. Jadi puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Secara istilah puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari munculnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ini Pak. Dari definisi yang ada, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rukun puasa hanya ada 2. Apa itu? Niat, kemudian menahan diri dari pembatal-pembatal. Nanti kita akan sebutkan apa itu pembatal-pembatal puasa. Yang pertama harus ada niat. Niat ini wajib dari malam hari. Paham Pak? Ketika berganti siang ke malam, maka di situ kita wajib berniat sudah. Apakah nanti mau menjelang tidur, atau bangun dari tidur, atau pas mau sahur, kita berniat. Tapi tidak perlu dilafadzkan. Nawaitu shauma godin. Apa? Nawaitu shauma godin an ada ilillahi ta'ala. Nggak perlu dilafadzkan. Karena niat itu di dalam hati. Jadi harus berniat mulai dari malam. Kalau niatnya di pagi hari nggak diterima. Kalau kita sudah berniat di malam hari mau puasa besok, lantas kita ketiduran, maka kita tetap juga wajib berpuasa. Meskipun tidak sahur. Meskipun apa Pak? Tidak sahur. Karena sahur nanti hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jangan karena dewa sahur deh, makanya dewa puasa dulu. Enggak. Tetap wajib berpuasa. Karena manusia itu Pak, 3 hari 4 hari dia enggak makan, enggak minum, itu masih bertahan. 3 hari, 3 malam, 4 hari gitu masih bertahan. Kalau dia enggak makan. Kalau minum ya masih bisa lah bertahan agak lama gitu. Nah kalau sehari saja, insya Allah masih banyak tumpukan lemak yang bisa diproses jadi tenaga. Jadi pencernaan kita ini pintar mencari pasokan kalau sekiranya nggak ada asupan makanan masuk. Jadi lemak-lemak di perut, di tubuh kita ini diproses jadi tenaga.
Jadi komelok kurus gitu ya, maka nggak sahur mungkin, plus nggak buka juga. Pasti abu kembar kurus, mengkojok. Itu pasti itu. Karena nggak ada yang bisa diproses kecuali lemak-lemak yang ada. Dan diusahakan sahurnya dengan korma. Ya korma. Karena korma ini ternyata memiliki kandungan kalori yang dia lama dicerna. Lama dicerna, Pak. Dan itu bisa bertahan sampai sore. Beda kalau sahurnya coto Makassar atau rendang. Wah, ini paling jam 9 itu sudah keroncongan perut. Gak tahan, dia mudah dihancurkan. Jadi korma ini luar biasa, memberikan stok energi bagi kita. Kalau kita sahurnya dengan korma, bukanya juga dengan korma, maka pasti harga gula stabil. Ya kan? Harga tepung pasti stabil. Siapa yang mau beli? Kaum muslimin bukanya sederhana, sahurnya juga sederhana. Karena para pedagang tahu kaum muslimin ini wawahan ketika sahur dan buka, balas dendam apalagi. Maka ini kesempatan kan? Pendrek maning agagai. Akhirnya pasti mereka beli. Pasti mereka beli. Coba kita rubah mindset kita bahwa berbuka itu sederhana, sahur juga sederhana. Maka pasti akan menstabilkan harga-harga barang. Lombok nggak mungkin 100.000 harganya. Kenapa? Karena nggak ada makan bakwan plus sambelnya nggak ada. Apalagi gorengan nggak ada sudah. Jadi sederhana ini akan memberikan kesehatan sekaligus perekonomian akan stabil. Cuma karena gulu berlebih-lebihan gitu ya dalam berbuka, engkamane rupa-rupana ada es cendol, es teler, es doger, semua ada jenisnya dan semua kepengen dilahap, akhirnya uleran. Yang ada uleran, dia nulak kedoh. Dia nggak bisa bergerak. Kemudian sholat berjamaah aja susah, apalagi mau taraweh. Nah, jadi sahur dan berbuka ini hukumnya sunnah. Mau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan juga tidak berdosa. Nah, yang terpenting tadi bahwa puasa itu ada niat, kemudian menahan diri dari pembatal-pembatal. Maka kita akan sebutkan bahwa pembatal puasa ada 7. Pembatal puasa ada 7. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jaufi. Apa yang sampai ke tenggorokan dengan sengaja. Apa yang masuk ke tenggorokan dengan sengaja. Jadi yang masuk sampai ke tenggorokan ini banyak jalannya, Pak. Ada lewat mulut, berarti makan dan minum, ya kan? Ada lewat mata, berarti tetes mata. Ini sampai ke tenggorokan, Pak. Ada tetes telinga, ini juga sampai ke tenggorokan. Makanya orang yang puasa itu ketika dia pakai tetes mata, ada dia rasa di sini di tenggorokannya kan? Berarti al-hukna tetes mata itu ini membatalkan puasa. Demikian juga tetes telinga. Kira-kira ada jalur lain lagi enggak, Pak? Selain telinga, mata, mulut, hidung, pasti ada hidung. Ya kan? Hidung ini ada. Makanya kita dilarang berlebih-lebihan dalam istinsyak. Menghirup air ke dalam hidung di saat wudu. Karena dari hidung bisa masuk ke tenggorokan. Balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ya, bersungguh-sungguh loh dalam menghirup air ke dalam hidung di saat wudu kecuali engkau berpuasa. Karena ditakutkan masuk air ke tenggorokan. Tapi semua ini diikat dengan amdan, sengaja. Paham? Mafhumnya, pemahamannya, kalau dia makan
dan minum tanpa dia sengaja, lupa mungkin, atau dipaksa mungkin, maka puasanya nggak batal. Contoh, ada orang masuk di Coto Makassar, daeng apa gitu, maka minta 1 piring, terus makan 5 ketupat, tambah lagi 6, 7, tapi dia ngerangi, dia nggak ingat bahwa dia sedang berpuasa. Maka kira-kira puasanya Abu Kembar? Nggak batal. Kesempatan kan? Jangan dia ingat tambah mupi. Ini batal puasanya. Kenapa? Karena dia lakukan dengan sengaja. Nah, ini yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf. Apa yang masuk sampai ke tenggorokan dengan sengaja. Nah, yang kedua adalah al-jima, berhubungan. Berhubungan ini membatalkan membatalkan puasa. Apakah berhubungan dengan istri, atau berhubungan dengan pezina, atau berhubungan dengan hewan? Ini membatalkan apa? Membatalkan puasa. Ataukah berhubungan dengan istri tapi melalui lubang pantat? Ini juga membatalkan puasa. Pokoknya dia berhubungan. Yang dianggap berhubungan, maaf ini Pak ya, berhubungan di dalam syariat Islam adalah memasukkan kepala kemaluan lelaki ke farj perempuan. Pokoknya masuk. Ya, nggak perlu dia harus sampai keluar mani, nggak perlu. Dia masuk saja, ini dianggap apa? Jima. Dan dianggap berzina kalau dia belum menikah. Lantas nanti hukumannya apa? Kalau dia pasangannya ini sudah menikah, terus ini perempuannya ini masih perawan, maka yang sudah menikah ini dirajam sampai mati. Dirajam itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dilempari batu kecil-kecil sampai mati. Ini namanya rajam. Paham Pak? Nggak boleh pakai batu besar karena bisa langsung mati kan? Tapi batu kecil-kecil, biar dia rasakan pedihnya, kemudian dia mati. Nah, yang perawan ini atau sama perjaka, dia nggak dirajam. Dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke IKN setahun. Kalau IKN-nya masih suci, masih sepi. Kalau IKN-nya sudah rame, nggak boleh. Cari hutan-hutan sana, yang dia diasingkan selama setahun. Nggak boleh ditaruh di dalam kampung. Jadi ini pembatal yang kedua, berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah al-istiqa. Al-istiqa ini sengaja muntah atau muntah dengan sengaja. Gimana caranya ini? Mungkin memasukkan tangan ke dalam mulutnya biar dia muntah. Ini membatalkan puasa. Tapi kalau dia muntah tanpa disengaja, pusing mungkin karena lapar betul, pusing akhirnya muntah, maka puasanya enggak batal. Kemudian pembatal yang keempat adalah al-junun wal igma was sukr. Pingsan, gila, dan mabuk. Atau istilahnya apa? Hilang akalnya. Ya kan? Maka ketiganya ini membatalkan. Contoh, ada orang pingsan mungkin karena panas yang bersangatan atau karena jatuh gitu, akhirnya hilang kesadarannya. Maka puasanya batal. Apakah sejam pingsannya, 2 jam hilang ingatannya, maka dia ghairu mukallaf, tidak dibebani syariat pada waktu itu. Demikian juga orang yang gila. Gila sesaat kah? Gila seumur hidup kah? Maka puasanya enggak dianggap. Karena pembebanan syariat tidak ada padanya. Demikian juga orang yang mabuk. Mabuk tentunya dengan alkohol ya. Dengan minuman keras atau dengan cairan-cairan atau apalah. Uap-uap yang dia minum sehingga dia mabuk. Nah, yang keberapa sudah sekarang? Yang keempat ya?
Hah? Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah al-haidu wan nifas, wanita yang keluarnya darah haid dan darah nifas. Ini bagi perempuan. Gambarannya seperti ini. Dia tadi subuh sahur, ya kan? Qadarullah di jam 1 dia keluar darah haidnya. Maka puasanya batal kan? Karena keluar darah haid. Nah, setelah itu dia nanti mengganti di hari yang lain. Di luar bulan Ramadan. Plus kalau dia selesai sucinya, taruhlah sucinya nanti selesai di jam 9 malam. Maka dia ganti sholat duhurnya dulu, dia qadha dulu. Kemudian setelah itu sholat maghrib dan isya. Paham Pak? Sholat maghrib dan isya. Berarti 3 sholat yang dia lakukan. Duhur, maghrib, baru isya. Padahal dia di waktu isya kan? Nah, tetap dia itu yang dikerjakan. Nah, wanita yang nifas juga demikian. Ketika di jam 1 dia keluar, ya melahirkan gitu, maka puasanya menjadi batal. Orang yang melahirkan itu Pak, wanita yang melahirkan, biasanya sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, atau istilahnya HPL, hari perkiraan lahir, itu sudah mulai keluar plek-plek darah ya. Dan ternyata darah ini yang menahan cairan atau apalah gitu. Apa cairan apa namanya itu? Air ketuban atau cairan yang lain ya, yang menahan. Nah, sudah mulai keluar darah ini nanti akan mulai netes air ketubannya. Nah, ini sudah dianggap dia apa? Keluar darah nifas. Tapi mazhab Syafi'i menganggap bahwa yang dinamakan keluar darah nifas itu di saat melahirkan. Kalau Hambali masih menganggap sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Nah, ini yang kelima. Yang berikutnya adalah al-hijamah, yang keenam hijamah. Hijamah ini para ulama berselisih. Karena memang datang hadis aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam membatalkan puasanya. Paham? Ternyata setelah digali bahwa orang yang berbekam, metode berbekam zaman dulu itu dengan menggunakan tanduk hewan itu, kemudian dilobangin, ya kan? Kemudian nanti disedotin darahnya melalui tanduk tersebut. Ini memungkinkan apa? Orang yang membekam itu ngirup kan, minum darah kan? Nah, ini kehati-hatian. Tapi sekarang zaman yang canggih ya, membekam itu dengan alat kap. Sehingga ilahnya tidak ada, alasan membatalkannya enggak ada. Jadi kalau sekiranya orang yang dibekam ini memungkinkan dia lemah, maka lebih baik jangan berbekam. Lebih baik tidak berbekam. Karena bisa mengantarkan dia apa? Berbuka dan membatalkan puasanya. Jadi berbekam ini di pamate dulu Pak Imam. Jadi berbekam ya, pendapat yang benar bahwa dia tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, pembatal puasa yang terakhir adalah ar-riddah, murtad, keluar dari agama. Contoh ada seorang pemuda mungkin dia subuhnya sahur, qadarullah di tengah harinya, di siang harinya dia digoda sama perempuan Nasrani. Ayo mau nggak berhubungan sama saya? Tapi kamu keluar dulu dari agamamu. Akhirnya pemuda ini mengatakan, iya nggak apa-apa, saya keluar dari agama. Setelah dia keluar dari agama, puasanya batal, ya kan? Terus perempuan ini mengatakan, enggak, saya lo bohongin kamu aja, nggak ada lagi. Sudah kamu murtad, puasamu batal. Kalau dia mau kembali ke Islam silakan, tapi kalau mau berpuasa nanti lagi, pas dia sahur.
datang waktu sahur. Nah, ini 7 pembatal puasa. Yang pertama Abu Kembar? Pembatal puasa yang pertama makan dan minum. Yang kedua Pak Ripai? Berhubungan. Yang ketiga? Iya, sengaja muntah atau muntah dengan sengaja. Iya, pingsan, gila, mabuk. Berikutnya? Iya, wanita yang keluar darah haid atau darah nifas. Yang berikutnya Pak Imam? Berbekam. Iya, berbekam. Yang ke-7? Iya, murtad. Nah, ini pembatal-pembatal puasa. Ada yang mau tanyakan dulu Pak? Sebelum kita menjelaskan orang-orang yang diberikan rukhsah untuk boleh berpuasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Oh iya, nanti inzal. Belum kita jelaskan tentang inzal ya. Inzal ini yang ke-8. Inzal ini adalah keluarnya mani, air mani. Dengan sebab apa? Tontonan, bercumbu, onani, ya, atau melihat wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, ini bisa inzal, keluar mani. Ini juga membatalkan puasa. Paham Pak Abu Kembar? Jadi kalau orang nonton Facebook, porno-porno gitu, atau TikTok, sampai keluar maninya, maka ini batal puasanya. Tapi kalau dia nonton gak keluar maninya, maka dia berdosa, puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Karena dia gak nahan pandangannya dari kemaksiatan. Masalah wanita yang suci dari haid itu di waktu-waktu dia harus mengurus sholatnya pada waktu apa aja? Dia di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal kah, di Dzulqa'dah kah? Oh, jadi wanita yang haid atau nifas itu tidak ada qada sholat, kecuali khawarij. Jam 9 malam dia suci dari haid, maka dia mengqada sholat zuhur, sholat asar, Oh, dalam artian masa haidnya atau di saat dia haid tadi belum sempat mengerjakan sholat duhur? Oh iya. Tadi pas masuk waktu duhur, dia kan belum sempat sholat kan? Berarti dia utang duhur ada. Paham? Bukan selama 7 hari dia haid, selama itu dia mengqada sholat. Enggak, bukan itu maksudnya. Paham? Iya, pas di jam itu aja dia sholat. Dia belum sholat. Dia jam 9 malam dia suci. Maka dia kerjakan dulu, mandi dulu, kemudian dia kerjakan duhur utangnya itu, terus maghrib, isya. Enggak, asar enggak. Sudah lewat waktu ini. Sudah lewat. Paham? Karena maghrib dan isya itu kan di satu waktu itu kan di waktu malam. Duhur dia kerjakan. Duhur yang dia pas haid tadi. Adapun 7 hari itu dia enggak ada mengqada. Karena ini pendapat khawarij. Nah, kalau ada seorang wanita datang kepada Aisyah bertanya, ma balul haidi taqdis shaum wala taqdis shalah. Kenapa wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada salatnya? Ya kan? Kan wanita yang haid ketika di bulan Ramadan nanti, kan 7 hari dia enggak puasa kan? Dia nanti mengqada di luar bulan Ramadan. Tapi dia enggak mengqada salat. Maksud dalam artian 7 hari 7 kali 5 35 kan? Enggak dia qada. Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah kamu orang khawarij? Karena khawarij saja yang berpendapat seperti ini. Maka perempuan mengatakan, lastu biharuriyah, aku bukan khawarij. Aku hanya sekedar bertanya saja. Maka Aisyah menjelaskan bahwa kami dulu haid yang diperintahkan oleh Rasulullah hanyalah mengqada puasa, tidak mengqada salat. Paham tadi?
karena utang. Iya, pas dia haid di waktu duhur belum sempat sholat duhur. Kalau dia haidnya tadi di jam 12, maka nggak ada utang sholat, ya kan? Karena belum masuk waktu duhur. Paham? Apa? Kalau subuh dia suci, maka dia kerjakan sholat duhur dulu, baru sholat subuh. Maghrib dan isya enggak, sudah habis waktunya. Karena waktunya ilanis filail, sampai pertengahan malam. Iya, duhur dulu baru subuh. Bukan subuh dulu baru duhur. Iya, belum sempat. Iya, itu utang. Ayo lain Pak. Iya, gusi berdarah ya, dikeluarkan aja, jangan ditelan gitu, karena dia sudah di kerongkongan gitu. Dikeluarkan aja. Kalau sekiranya keluar terus dan kita berusaha sudah membersihkannya tapi tetap ada asarnya yang tertelan dengan liur, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah. Pikun. Iya. Jadi pikun ini dia termasuk rufiatil aqlam, yaitu orang yang sudah tidak dibebani syariat. Tapi keistimewaannya orang pikun ini, kalau dia sebelum pikun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, maka tetap mengalir pahala sholatnya, ibadahnya, sodakohnya dan yang lainnya. Ini keistimewaannya orang-orang yang pikun. Iya, Allah berfirman dalam surah At-Tin itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Walaqad khalaqnal insana fi awalnya itu? Fi ahsani taqwim. Terus summa ja'alnahu fi asfali safilin. Ini asfali safil ini arzalatil umur, yaitu kepikunan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, falahum ajrun ghairu mamnun. Ini keistimewaannya. Dia diberikan pahala yang tidak putus-putus. Meskipun dia sudah pikun, taruhlah dia pikunnya 10 tahun sebelum dia meninggal, maka 10 tahun itu tetap ada pahala sholat, pahala haji, puasa, zakat dan yang lainnya. Kalau sebelumnya dia rajin. Kalau sebelumnya dia maksiat, enggak ada. Makanya jangan jadi istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Aja makro bukan barah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dan makin baik amalannya. Dia manulak de. Orang ini dia lupa kalau berpuasa, terus dia berpuasa barat pas berpuasa dia sadar kalau dia puasa. Tapi dia nggak lanjut lagi, maksudnya dia lagi entai. Tapi sudah lanjut udah selesai. Iya. Maka dia dihukumi seperti orang yang makan karena lupa. Iya. Nggak ada denda dan tidak membatalkan puasanya. Istrinya juga nggak mengingatkan dia, bang kamu puasain loh. Enggak, sama-sama lupa, maka sama-sama nggak batal puasa dan nggak ada kafarohnya, nggak ada dendanya. Istri kayak pertama atau kedua? Istri kedua? Agak. Nah, kira-kira kalau dia berpuasa tambah sakitnya atau tambah ini memperlambat sembuhnya? Muntah. Oh, manrei. Malasa ya. Jadi kira-kira
Berpengaruh nggak koma puasa? Ini karena dia makan kan? Kalau puasa kan nggak makan. Oh, ada penyakit ma ya. Nah, penyakit ma itu obatnya adalah puasa. Karena puasa ini mengontrol jam makan kan? Sehingga asam lambung itu tidak bergerak sesukanya, mengeluarkan asam sesukanya karena dikontrol oleh otak. Beda kalau orang makan nggak teratur, itu asam lambungnya naik terus, akhirnya apa? Ada makanan dia proses, nggak ada makanan selesai, lambung yang digesek, akhirnya apa? Perih. Nah, coba latih berpuasa dulu. Paham, kembar, latih berpuasa. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, nggak berpuasa. Kemudian siakan umurna 55 ya, belum kibarusin ya, belum nenek-nenek ya. Hah? Engkana apa na? Hah? Iya. Pikun nggak ada kewajiban membayar fidyah karena dia takalif pembebanannya itu sudah nggak ada. Dia sudah nggak dibebani syariat. Yang dibebani syariat itu adalah orang tua yang dia nggak sanggup berpuasa tapi masih bisa sholat, masih bisa zakat, masih bisa haji. Tapi kalau puasa nggak bisa. Barulah orang tua ini yang dia fidyatu ta'amu miskin. Yaitu membayar fidyah dengan makanan mentahan atau sudah jadi. Dan ini nilainya hampir sama, Pak. Coba bayangkan, kita beli nasi bungkus, taruhlah yang paling murah itu 10.000, ya kan? Nasi plus tempe, tahu 10.000. Kita belikan beras 700 gram, itu hampir sama juga kan harganya 10.000. Dengan beras standar harga 14.000. Paling 10.000 juga kan jatuhnya. Nah, seperti itu. Atau kalau mau ambil solusi lagi, yaitu ngumpulin orang miskin, ngajakin orang miskin di saat kita berlebaran. Di saat banyak buras, ketupat, ayam, sekaligus sudah. Al-jam'u bainal khairaini, menggabungkan dua kebaikan. Iya, jadi fidyah ini tidak terikat dengan waktu ya. Bisa di Ramadannya, bisa di Syawalnya, bisa di luar-luar lainnya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting membayar. Hah? Iya, nggak ada. Fidyah nggak ada. Iya. Karena dia sudah pikun. Iya, sahur aja makan biasa, dia nggak ada pembebanan. Tapi kata Allah di dalam surah Al-Baqarah itu, faman tatawwa khairan fahuwa khairul. Kalau dia mau berpuasa ya silahkan berpuasa. Tapi pembebanan syariat nggak ada. Paham, Pak? Mau berpuasa silahkan, mau ikut sahur silahkan. Kayak anak kecil lah. Kayak anak kecil. Jadi kembali lagi ke umur kita, ke kanak-kanakan. Makanya orang kakek-kakek, nenek-nenek senangnya gaul sama anak kecil, makannya cemilan-cemilan. Itu memang gitu kondisinya. Sedikit-sedikit tersinggung, gitu. BAB sembarangan. Iya, butuh kesabaran. Karena kita juga dididik seperti itu sama dia dulunya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.